Bab 1181, Aliran Air yang Panjang. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Sebenarnya, alasan utamanya adalah Zhang Yu tidak ingin menjadi saluran untuk menulis lagu setiap hari. Meskipun perpustakaan musiknya sangat besar, mungkin cukup untuk menulis selama beberapa dekade tanpa menjamin kualitasnya, tetapi dia benar-benar dapat melakukannya. Hal bodoh seperti itu, orang bodoh tahu bahwa barang-barang itu langka, dan lagu tersebut sejalan dengan sifat pemasaran yang rakus. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kualitas lagu tersebut, semakin banyak lagu tersebut harus dipasarkan dalam jumlah kecil. Terlalu banyak lagu berkualitas tinggi yang dibawa ke pasar pada satu waktu, dan mereka hanya merampok sumber daya mereka sendiri. Zhang Yu percaya bahwa persediaannya saat ini sudah tepat. Jika perusahaan beroperasi dengan baik, merilis lagu-lagu ini satu persatu secara berkelompok. Oleh karena itu, pembagian keuntungan untuk setiap tahun juga merupakan pendapatan yang besar. Bagaimanapun, saya tidak dapat melakukan hal konyol membunuh ayam dan telur, dan tentu saja saya tidak dapat setuju dengan Bai Ying untuk meningkatkan pasokan karya kreatif. Karena penolakan Zhang Yu, Bai Ying juga tahu bahwa kuota tahunan Zhang Yu terbatas. Tidak mungkin penyanyi Yu Lu menyentuhnya. Oleh karena itu, pembagian lagu juga setiap tahun untuknya. Acara yang dulunya penting harus diatur dengan hati-hati. Mengetahui bahwa Zhang Yu telah turun dari pesawat, Bai Ying ingin menyingkirkan semua pengaturan dan pergi ke bandara untuk menemui Zhang Yu secara langsung. Tetapi Zhang Yu merasa itu tidak perlu, dan dia tidak dapat menemukan Global Entertainment. Sudah cukup untuk membiarkan Bai Ying menunggu di perusahaan. Dia naik taksi dan pergi sendiri. Bai Ying tahu bahwa Zhang Yu sudah berada di dalam bus, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah menutup telepon, dia masih memberitahu Chai Sangming untuk datang ke perusahaan dan menyambut Zhang Yu. Semua orang di perusahaan masih bertanya-tanya mengapa Bai Ying dan Chai Sangming berdiri di pintu perusahaan lebih awal, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Apakah kantor pusat akan datang? Ketika semua orang di perusahaan merasa aneh, mereka melihat Zhang Yu melangkah masuk. Hampir tidak ada seorang pun di Zhang Yu Global Entertainment yang tidak mengenalnya sekarang. Bahkan jika dia belum melihatnya secara langsung, dia telah mendengar legendanya dan melihat foto-fotonya online. Dalam 2 tahun terakhir, hiburan global telah mampu berkembang pesat sekarang. Dapat dikatakan bahwa berkat Zhang Yu saja, dia sekarang memiliki kehadiran khusus di perusahaan, dan status serta identitasnya bahkan melampaui Chai Sangming. Setelah karyawan perusahaan melihat Zhang Yu masuk, ada gempa bumi langsung, tetapi karena Bai Ying hadir, tidak ada yang berani datang ke sini untuk bersenang-senang, atau seseorang akan datang untuk menemukan tanda tangan Zhang Yu. Ketika Bai Ying dan Chai Sangming melihat Zhang Yu, mereka sangat senang dan tertawa secara alami. Namun, karena Zhang Yu ada insiden besok, dan tidak ingin membuang waktu terlalu banyak, dia meminta untuk pergi ke ruang latihan dan menuliskan pekerjaan rumahnya untuk tahun ini. Ketiganya datang ke ruang latihan bersama. Chai Sangming membantu Zhang Yu menyiapkan skor, dan Zhang Yu duduk dan mulai menulis. Sebenarnya, Zhang Yu sudah merencanakan lagu apa yang akan ditulis sebelum datang. Dengan bantuan ekstraksi memori dan keterampilan musik profesional yang kuat, jangan katakan lebih cepat daripada menyalin. Itu juga ditulis dengan kecepatan 2 menit. Zhang Yu menulis 12 lagu dalam satu tarikan napas, yang semuanya terlibat dalam berbagai gaya. Meskipun tidak semuanya berada di level papan peringkat, beberapa lagu judul juga merupakan lagu klasik dari klasik. Setelah Zhang Yu selesai menulis, mereka ditandai dalam kategori yang berbeda, dengan berkata, Saudara Chai. Pembagian lagu utama kali ini masih 2 pria dan 2 wanita. Sedangkan untuk lagu yang tersisa, baik pria maupun wanita dapat melakukannya, ketika Anda membaginya sendiri. Namun, soundtrack lagu utama harus benar-benar sesuai dengan persyaratan saya. Anda dapat memutar sendiri soundtrack lagu lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat meninggalkan pesan di internet, tetapi saya biasanya harus menunggunya sepulang sekolah di malam hari untuk membalasnya kepada Anda. Chai Sangming memegang partitur di tangannya, dan mengangguk sambil menonton, tidak tahu apakah dia mendengarnya. Chai Sangming melihat partitur di depannya, dan kekagumannya tak terlukiskan. Jika sebuah kontes komposisi lagu diadakan di dunia, jika Zhang Yu mengatakan yang kedua,
tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Jika Anda tidak berbicara tentang kualitas, Anda hanya berbicara tentang kecepatan. Terlebih lagi, tidak satu pun dari lagu-lagu ini bagus, jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, sulit untuk mempercayainya. Untuk mengetahui lagu utamanya, Zhang Yu bahkan menandai soundtrack dan harmoninya. Dapat dikatakan bahwa soundtracknya sempurna. Tidak heran orang-orang di industri mengatakan bahwa Zhang Yu adalah jenius musik terhebat abad ini, dan tampaknya sama sekali tidak meledak sekarang. Perbandingan antara karya-karya yang saya buat sebelumnya dan yang lainnya hanyalah celah antara langit dan bumi. Sekarang ingat bahwa ketika seseorang membanggakan bahwa dia adalah seorang jenius musik, dia masih memiliki sedikit keindahan. Sekarang memikirkan diri saya sendiri agak berwajah besar, sekarang memikirkan kesenjangan antara saya dan Zhang Yu, itu hanyalah kesenjangan antara jenius dan debu. Tentu saja, Bai Ying juga sibuk membaca skor, tetapi dia menonton dan berpikir tentang alokasi sumber daya yang berharga ini. Karena Chai Sangming dan Bai Ying sama-sama tidak punya waktu untuk membaca musik, Zhang Yu tidak mengganggu keduanya, tetapi malah duduk dan menunggu keduanya selesai membaca. Pintu ruang latihan tiba-tiba terbuka, dan kedua wanita itu masuk bersama. Zhang Yu, kenapa kamu tidak meneleponku saat kamu datang? Kalau ada orang di perusahaan yang memberitahuku, aku tidak tahu kamu ada di sini. Zhong Jialan mengeluh sambil berjalan ke ruang latihan. Zhang Yu mengangguk kepada Lou Lizhen, agen di balik Zhong Jialan, lalu tersenyum kepada Zhong Jialan dan berkata, aku ada perjalanan bisnis sementara ke Beijing. Baru beres kemarin, aku tidak tahu. Ya, selalu cari alasan untuk menipuku. Setiap kali aku meneleponmu, aku sangat sibuk tanpa menyalakan mesin. Zhong Jialan mengatakan ini, dan melihat Chai Sangming dan Bai Ying sedang melihat skornya, mata mereka berbinar, ya Zhang Yu. Apa kamu sudah menulis lagu baru? Ya, aku baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahku. Zhang Yu mengangguk. Zhong Jialan mendengar ini dengan gembira berlari, mengambil selembar musik, dan mendongak. Ketika Bai Ying mengerutkan kening, dia menatap Zhong Jialan, menggelengkan kepalanya, dan tidak berkata apa-apa. Bagaimana kamu mengatakan Zhong Jialan juga merupakan master Hua dan perusahaan, itu dianggap memiliki hak ini. Jika orang biasa berani melakukannya, dia pasti akan membuatnya terlihat bagus. Setelah memeriksanya, Zhong Jialan juga melihatnya dengan sangat serius. Karena Bai Ying telah berjanji pada dirinya sendiri sebelumnya, dia akan memberikan dirinya sebuah lagu yang diciptakan oleh Yu. Jadi dia harus memilih dengan baik, dan dia harus memilih yang bagus. Lou Lizhen tidak melihat sekeliling, tetapi berjalan ke Zhang Yu dan berkata, kapan pesawatnya akan lepas landas? 1 jam lagi. Lou Lizhen mendengar kata-kata itu sejenak, dan berkata, jadi kamu hanya membawa partitur ini. Tidak, aku yang menulisnya. Lou Lizhen terkejut ketika mendengar ini, meskipun dia juga telah melihat Zhang Yu menulis musik, itu menakutkan. Tetapi melihat partitur di atas meja, saya memiliki lebih dari 10 salinan. Saya dapat menulis lebih dari 10 lagu dalam waktu yang singkat. Ini terlalu dibesar-besarkan. Tidak heran mereka semua mengatakan bahwa anak ini adalah seorang jenius musik sekali dalam 1000 tahun. Sekarang tampaknya evaluasinya tidak hanya tidak berlebihan, tetapi juga tidak memadai. Ruang latihan hening sejenak. Beberapa orang sibuk menonton skor. Sebagai seorang profesional, Chai Sangming, tentu saja, adalah yang tercepat, dan dia meminta saran kepada Zhang Yu sambil menonton. Bagaimanapun, Zhang Yu memiliki lebih sedikit kesempatan untuk datang ke tempat kejadian untuk memberikan petunjuk. Dengan kehadiran master seperti itu, tentu saja dia ingin memanfaatkannya sebaik-baiknya. Zhang Yu juga tahu semua tentang pertanyaan Chai Sangming. Dia harus menjawab pertanyaan jika dia ingin tahu apakah lagu yang bagus dapat mencapai efek yang diharapkan. Iringan memainkan peran penting. Terkadang itu adalah karya yang sangat bagus. Justru karena tingkat produser iringan tidak tinggi sehingga mengurangi efek yang seharusnya dimiliki lagu tersebut. Jelas itu adalah lagu bergaya lirik. Aransemen lagu akan membuat Anda menjadi band iringan yang populer. Hasilnya adalah kekacauan, lagu yang bagus, dan akhirnya membuatnya tampak seperti empat. Akibatnya, beberapa karya agung seringkali memperlihatkan bahwa penyanyi aslinya tidak populer, dan sampulnya berwarna merah, sebenarnya, itu adalah hasil aransemen pengiring dalam kekacauan. Inilah sebabnya Zhang Yu meminta Chai Sangming untuk mengaransemen penata musik sesuai dengan persyaratannya sendiri.
Untuk mengetahui bahwa lagu-lagu utama ini adalah yang terbaik dari yang terbaik, Anda harus memainkan peran. Faktanya, Chai Sang-ming juga mencoba menggunakan gaya selain Zhang Yu. Lagi pula, untuk setiap penata musik, ia ingin melakukannya sesuai dengan niatnya sendiri. Tetapi karena Zhang Yu sering memiliki persyaratan khusus, ia tidak berani bertindak sewenang-wenang. Umumnya, ia membuat dua versi, dan ingin melihat apakah versinya tidak sebagus versi Zhang Yu. Namun, ketika Chai Sang-ming memproduksi beberapa kali, ia menemukan bahwa versinya jauh lebih rendah daripada versi Zhang Yu. Hampir semua orang yang mengikuti audisi untuk pertama kalinya merasa bahwa versi Zhang Yu lebih baik daripada versinya sendiri. Ini juga membuatnya tidak puas dengan kekuatan kreatif Zhang Yu. Pada akhirnya, dia hanya bisa merujuk pada pendapat Zhang Yu di sebagian besar lagu. Zhang Yu bertanggung jawab untuk menjelaskan. Chai Sang-ming hanya mengangguk sambil duduk di samping. Bagaimanapun, pihak lain memiliki keterampilan musik tingkat master, ditambah cadangan pengetahuan musik umum Shanghai, sehingga Chai Sang-ming mendengarkannya, dan tentu saja, lima tubuh Zhang Yu mengagumi tingkat musiknya. Ketika Chai Sang-ming dan Zhang Yu meminta saran, Bai Ying dan Zhong Jialan juga selesai membaca lagu-lagu ini. Bai Ying sangat menyukai lagu-lagu ini, tetapi untuk siapa menyanyikan karya-karya ini akan menjadi dilema baginya. Bagaimanapun, ada lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging, dan mereka memiliki sumber daya yang sangat baik, jadi mereka harus digunakan secara wajar. Zhong Jialan juga sangat menyukai lagu-lagu ini, dan pada saat yang sama menghela nafas. Jika lagu-lagu ini bisa mendapatkan dua lagu sekaligus, selama ada dua judul utama di tangan, mereka dapat menyiapkan album baru tahun ini. Ide Zhong Jialan hanya memikirkannya. Dia tahu bahwa meskipun ada banyak lagu dalam kategori ini, ada lebih banyak artis di dunia hiburan dan lagu-lagu lain daripada lagu ini. Jika Anda hanya dapat memilih satu lagu, itu adalah dilema. Saya sangat menyukai lagu-lagu ini. Yang mana yang harus saya pilih? Bai Ying menatap Zhong Jialan dan berkata, Jialan, yang mana yang kamu inginkan? Zhong Jialan berpikir tentang, hei. Sambil tersenyum, sedikit malu dan berkata, bisakah Bai selalu memilih dua? Setelah mendengarkan, Bai Ying memutar matanya dan berkata, bagaimana menurutmu? Zhong Jialan hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat ini, dan berkata, modal mana yang bagus? Aku tidak tahu harus memilih yang mana. Setelah mendengar ini, Lou Lizhen bergegas ke sisi Zhong Jialan dan menarik sudut pakaiannya. Pada saat yang sama, ekspresi tegas Zhong Jialan menunjuk ke Zhang Yu yang sedang berbicara dengan Chai Sang-ming. Begitu mata biru Zhong Jia menyala, dia langsung mengerti maksud agen itu, dan bergegas ke sisi Zhang Yu, berkata, Zhang Yu. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Zhang Yu melirik Zhong Jialan dan berkata, tanyakan. Zhong Jialan berkata, kamu mengatakan lagu-lagu ini di sini. Mana yang tepat untukku? Zhang Yu memikirkannya, dan tersenyum, baiklah. Love Trading, dan setidaknya ada kamu. Kamu dapat memilih satu. Zhong Jialan mendengarkan sejenak dan melihat dua partitur musik di tangannya, yang berisi, setidaknya kamu. Saya sangat menyukai lagu ini. Tetapi dia tidak memiliki, Love Cell, di tangannya, dan buru-buru berbalik untuk mencari lagu mana dalam partitur tersebut, dan melihat ke arah kerutan tiba-tiba. Anda tahu bahwa melodi dan lirik lagu ini terlalu putih, bukan gaya yang disukainya sama sekali. Dia tidak menyukainya beberapa saat yang lalu, dan apakah lagu seperti itu baik-baik saja? Zhong Jialan berpikir sejenak dan berpikir, Zhang Yu, aku tidak punya arti lain. Aku suka ini, setidaknya kamu, tetapi apakah penjualan cinta ini berhasil? Tampaknya lirik dan melodinya sangat putih. Zhang Yu tersenyum dan berkata, apakah itu putih? Hehehe, aku pikir tidak apa-apa. Sebenarnya, kamu harus memikirkannya sekali. Penjualan cinta, ini tidak perlu. Tetapi jika kamu ingin membuat klasik yang dapat bertahan lama ujian membutuhkan ini, setidaknya ada kamu. Tetapi aku juga berpikir bahwa, setidaknya ada kamu, lebih cocok untuk suaramu. Penjualan cinta, sebenarnya adalah single, lagu yang berapi-api, tidak ada cara untuk menghasilkan album. Zhong Jialan mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, dan meletakkan partitur musik, Love Cell, dan berkata, baiklah. Kalau begitu aku akan memilih ini, setidaknya kamu. Bai Ying juga mendengar perkataan Zhang Yu, buru-buru mengambil partitur lagu, Love Cell, dan melihatnya. Sebenarnya,
Dia tidak menyukai lagu itu beberapa saat yang lalu, dia pikir itu terlalu lugas, dan begitu dia berpikir itu adalah karya yang buruk dalam lagu-lagu ini. Tanpa diduga, Zhang Yu juga menandai simbol-simbol kunci di atas, dan orkestrasinya selesai, yang pada dasarnya adalah arti dari lagu-lagu kunci. Bai Ying memikirkannya dan berkata, Zhang Yu, apakah menurutmu, Love Cell, ini benar-benar bisa populer? Zhang Yu mengangguk dan berkata, apakah kamu tidak melihat lagu ini adalah judul lagu yang aku tandai? Kamu dapat menemukan penyanyi dengan suara besar, dan itu pasti akan populer. Cukup untuk menciptakan bintang lapis kedua. Benarkah? Itu hebat. Bai Ying mengangguk dengan penuh semangat, dan segera mulai mengetahuinya, untuk siapa lagu ini harus dinyanyikan. Itu keras. Zhong Jialan tahu, Love Cell, mana yang ditakdirkan untuk dilewatkan, dan menatap Zhang Yu lagi, sedikit malu dan berkata, Zhang Yu, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Aku punya sebuah lagu di tanganku sekarang, itu tidak cukup untuk sebuah album, bisakah kau menulis satu lagi untukku, biarkan aku membuat dua lagu utama dan membantuku membuat album. Ini, Zhang Yu mendengarnya sejenak dan menoleh untuk melihat Bai Ying. Melihat ini, Bai Ying buru-buru mengambil sisa skor di tangannya, sebuah gambar yang tidak diberikan siapapun, dan berkata dengan keras, aku tidak peduli. Aku telah memberikan sebuah lagu kepada Jialan. Sekarang ini masalah hubungan pribadimu, lebih baik kau melakukannya sendiri. Bagi Bai Ying, semua lagu ini adalah harta karun mereka. Zhong Jialan buru-buru berkata, Zhang Yu, kumohon. Aku bisa menghasilkan 800.000, tidak, 1 juta pun tidak apa-apa. Kumohon, aku tidak bisa bertahan tanpa lagumu. Sebenarnya, Zhong Jialan bukanlah pujian yang sebenarnya. Sekarang ada rumor di kalangan musik. Sebuah lagu karya Zhang Yu dapat membuat Xiao Bei menjadi bintang tingkat ketiga. Jika sebuah album memiliki 2 lagu karya Zhang Yu, maka album itu sudah memiliki 3 pengunduh teratas tahun ini. Namun, karena kelangkaan lagu-lagu Zhang Yu, banyak orang telah membuka harga selangit dan telah ditolak oleh Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar lagu-lagu Zhang Yu telah dimonopoli oleh hiburan global. Dan meskipun demikian, pertikaian internal perusahaan untuk lagunya sangat serius, dan tampaknya sulit ditemukan. Inilah sebabnya mengapa Zhong Jialan dapat menjual seharga 1 juta, hanya demi sebuah lagu. Untuk mengetahui harga ini, harganya sudah 10 kali lipat dari harga produk kelas 1 di pasaran, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa harganya sangat tinggi. Zhang Yu menatap wajah Zhong Jialan yang menyedihkan, dan hanya tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa. Tapi satu saja, tidak lebih. Bagus. Terima kasih, Zhang Yu. Zhong Jialan melihat Zhang Yu setuju, tentu saja sangat gembira. Kamu ingin bernyanyi cepat dan lambat. Zhang Yu selesai mengambil lembaran musik dan menatap Zhong Jialan. Pelan, album saya sebagian besar liriknya. Zhong Jialan sudah lama berencana, lagu cepat **** bubuk, tetapi lagu lambat lebih cenderung menjadi klasik, menempati tangga lagu untuk waktu yang lama. Zhang Yu mengangguk dan segera menulis pada skor. Dalam waktu kurang dari 2 menit, sebuah lagu baru dirilis, yang diserahkan kepada Zhong Jialan. Meskipun Zhong Jialan sudah tahu bahwa Zhang Yu menulis lagu-lagu itu dengan sangat cepat, tetapi setiap kali saya melihatnya, saya sangat terkejut. Tetapi karena saya ingin tahu bagaimana Zhang Yu menulis lagu ini, itu 1 juta. Saya tidak bisa berkata apa-apa jika saya menulis. Zhong Jialan mengambil skor dan mulai bersenandung. Tak lama kemudian lagu berjudul, Listening to the Sea, ini juga membuatnya semakin bersemangat. Orang-orang yang makan melon di sekitarnya tampak terkejut. Meskipun Zhang Yu yang memproduksinya, slogan jaminan kualitas telah beredar di industri ini sejak lama. Namun, tidak peduli berapa kali mereka menonton, semua orang hanya terkejut. Saya dapat menulis lagu dalam 2 menit. Tidak dapat dikatakan bahwa itu sudah merupakan keajaiban, dan kualitas serta kuantitasnya masih dapat dipertahankan. Apakah ini tingkat bakat super dalam musik? Zhang Yu dan Zhong Jialan menjadi akrab dengannya, dan tersenyum, bagaimana lagu ini? Tidak cocok dengan pikiranmu. Lagu ini luar biasa. Zhang Yu, kamu benar-benar jenius, kata Zhong Jialan dengan penuh semangat. Setelah mendengarkan nyanyian Zhong Jialan yang terputus-putus, Cai Sangming berkata dengan kagum, Zhang Yu, aku tidak tahu bagaimana otakmu berbeda dari otakku. Bagaimana kamu bisa menulis setiap lagu yang kedengarannya begitu bagus? Zhang Yu,
mendengar senyuman dan berkata, mungkin terasa lebih baik daripada orang biasa. Tetapi jika suatu hari aku tidak merasakannya, aku mungkin tidak akan menulis dengan baik. Bai Ying tersenyum ketika mendengar ini, dan berkata, aku melihat bahwa seorang jenius sepertimu tidak akan pernah bisa menjalani hari tanpa perasaan. Belum lagi hanya beberapa lagu populer. Hal-hal ini dibandingkan dengan Symphony of Destiny-mu dan Jester, sama sekali tidak ada apa-apanya. Ngomong-ngomong, Zhang Yu, mengapa kamu datang ke Beijing kali ini? Zhang Yu Dao, bukankah aku masih menulis novel? Aku sering menerbitkan situs web novel untuk menjelaskan bahwa kota Tianjin memiliki upacara pembukaan yang harus aku hadiri. Kamu masih menulis novel? Zhong Jialan mendengar ini dengan agak tidak terduga. Bai Ying menyela, Zhang Yu tidak akan melakukan apapun. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, dia datang ke Beijing untuk meluncurkan konferensi buku baru. Dikatakan bahwa Zhang Yu terkenal karena menulis buku sebelum dia menulis lagu. Benar, saya mendengar bahwa novel Anda sudah ada di TV, kan? Ya, Zhang Yu mengangguk. Bai Ying berkata, apakah itu juga Anda? Zhang Yu berkata, tidak, saya tidak punya waktu. Penulis skenario tidak tahu harus mencari siapa. Saya berjanji untuk membuat lagu tema, tetapi saya akan menulisnya setelah serial TV selesai. Waktunya masih awal. Ketika Zhong Jialan mendengar ini, dia sudah mengagumi Zhang Yu tanpa siapapun. Mampu menulis lagu dan novel berarti menerbitkan buku dan memfilmkan serial TV. Saya belum pernah melihat orang yang lebih berbakat daripada Zhang Yu. Apa yang tiba-tiba terlintas di benak Bai Ying? Itu benar, upacara pembukaan besok, bukankah Anda datang untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan jaringan animasi 2 dimensi batas stasiun C? Zhang Yu mengangguk dan berkata, seharusnya. Wakil presiden perusahaan memberitahu saya bahwa itu adalah pembukaan situs web animasi, tetapi tidak menyebutkan namanya secara spesifik, apa kerjasama antara stasiun C dan perusahaan Jepang bernama NOC. Bai Ying mengangguk dan berkata, itu pasti upacara pembukaan jaringan animasi 2 dimensi yang terbatas. Acara ini juga merupakan acara besar dalam industri hiburan di Beijing, saya tahu banyak orang telah diundang. Jialan dan saya besok akan pergi juga. Petik 2, kamu juga pergi. Zhang Yu berkata dengan aneh, apakah perusahaan kita juga memiliki kontak bisnis dengan platform animasi? Bai Ying berkata, tidak sekarang. Tetapi itu tidak berarti tidak akan ada masa depan. Bagaimana kita semua bisa bercampur dalam lingkaran media hiburan, jika ada kerjasama pada hari itu? Semua pergi ke pertunjukan, bahkan jika mereka memberi saya sedikit muka. Tetapi saya sibuk, Jialan adalah undangan bisnis, dan ada biaya penampilan, mengapa harus dikenakan biaya 600.000? Zhong Jialan berkata, siapa yang mau 600.000? Aku mulai dari 800.000. Zhang Yu berkata, 800.000. Berapa hari kamu sibuk? Zhong Jialan berkata, hari apa? Hanya 1 hari. Zhang Yu membeku dan berkata, 800.000 sehari. Itu tidak murah. Zhong Jialan berkata, saya sudah dianggap ekonomis. Bintang film terkenal di dalam negeri, biaya penampilan lini pertama juga dari 2 hingga 3 juta. Bintang-bintang campuran kami dengan suara mereka, harganya umumnya lebih rendah tidak mungkin, itu tidak terkenal karena mengusap wajah Anda di layar. Ada batas seberapa terkenalnya Anda. Petik 2, Bai Ying menyela, sebenarnya, tawaran Jialan. Itu sudah menjadi level lini pertama di antara bintang-bintang penyanyi. Sekarang industri hiburan dalam negeri berkembang pesat, dan banyak kutipan penyanyi Hong Kong dan Taiwan jauh lebih rendah daripada Jialan. Tahun lalu saya ingat bahwa Anda masih memiliki 600.000 untuk menghadiri acara semacam ini. Tahun ini, telah meningkat sebesar 200.000, dan itu cukup cepat. Petik 2, Zhong Jialan berkata, album utama saya tahun lalu berada di tempat kedua dalam tangga lagu unduhan, yang sudah merupakan level rekaman platinum dalam negeri. Ini telah membuat saya naik daftar indeks bintang nasional tahun ini beberapa kali, dan telah mencapai banyak bintang film dan televisi biasa lini pertama. Petik 2, Bai Ying tertawa, ini hal yang bagus. Jika Anda mengatakan itu, jika Anda merilis album baru tahun ini, itu pasti akan meningkatkan popularitas Anda. Itu tidak akan membuat Anda bernilai jutaan setelah tahun depan. Itu adalah menembus level tertinggi bintang penyanyi. Semoga. Zhong Jialan tampak penuh harap. Lou Lizhen juga tertawa, sebenarnya,
jika lagu-lagu dalam album baru Jialan semuanya adalah lagu-lagu Zhang Yu, itu akan sempurna. Saya yakin itu akan membuat data tingkat unduhan album kali ini meledak. Setelah mendengar ini, Zhang Yu melihat beberapa orang melihat dirinya sendiri, tetapi dia tersenyum, tetapi tidak menjawab. Menurutnya, jika Anda ingin membuat 10 lagu sendiri, jangan pernah berpikir tentang itu, Qianzai tidak ada yang terlalu banyak. Dengan perkembangan saya saat ini, lagu-lagu di masa depan hanya akan menjadi semakin berharga. Bagaimana mungkin membunuh ayam untuk mendapatkan telur? Itulah yang hanya akan dilakukan oleh orang bodoh. Tentu saja, Zhong Jialan tahu bahwa hal semacam ini tidak mungkin, dan dia tidak dapat melakukannya. Dia berkata, sebenarnya, bahkan jika Zhang Yu setuju, saya tidak mampu membelinya. 1 lagu seharga 1 juta, 10 lagu seharga 10 juta, dan ditambah biaya produksi dan promosi, terlalu berisiko untuk berinvestasi terlalu banyak. Dan kinerja pasar rekaman saat ini sedang lesu. Saya pikir itu masih rasio yang bagus sekarang, dan 1 album bisa menghabiskan biaya hingga 3 atau 4 juta, bahkan jika Anda membayar sedikit. Saya tidak merasa buruk. Bai Ying berkata, kualitas lagu Zhang Yu ada di sana, meskipun lebih mahal, tidak mungkin untuk mengimbanginya. Tidak ada lagu yang ditulis oleh Zhang Yu tahun lalu yang masuk dalam 20 besar tangga lagu top. Zhong Jialan mengangguk ketika dia mendengar ini. Bagaimana mengatakan dia juga seorang penyanyi profesional, tahu bahwa lagu yang bagus pasti lebih mahal daripada emas. Jika seorang komposer memberi Anda jaminan bahwa lagu tertentu akan menjadi lagu emas yang populer, saya percaya bahwa tidak peduli berapa banyak uang, beberapa orang bersedia untuk mengeluarkannya. Anda perlu tahu bahwa lagu yang bagus tidak hanya tentang nilainya sendiri, tetapi nilai yang terkait dengannya juga sulit untuk diperkirakan. Inilah sebabnya lagu Zhang Yu 10 kali lebih mahal daripada yang lain dan dia bersedia membayarnya. Apa yang diingat Zhong Jialan lagi, berkata, untuk manajer umum Bai. Dengan total rasio klik tayang karya Zhang Yu dan penjualan single, perusahaan kita seharusnya memberinya banyak bagian tahun lalu, kan? Bai Ying tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan berapa banyak itu. Jika kamu ingin bertanya padamu, kamu harus tetap bertanya kepada para pihak. Selama dia memberitahu kamu, aku tidak keberatan. Zhang Yuanyan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak bodoh. Bukankah tidak jelas jika aku tidak menghasilkan uang? Tentu saja aku tidak akan mengatakan rahasia ini. Zhong Jialan menatap Zhang Yu dan tahu bahwa pihak lain tidak dapat mengatakan atau bertanya tentang hal semacam ini, lalu tersenyum dan berkata, jika menyangkut menghasilkan uang. Jangan lihat Zhang Yu yang tidak berdiri di garis depan dan menunjukkan wajahnya, tetapi dia lebih baik dari kita. Bagi mereka yang berlari ke timur dan barat, mereka seharusnya mendapatkan lebih banyak. Sebenarnya, saya ingin mengatakan bahwa dia sekarang adalah mesin pencetak uang humanoid. Jika dia mau, saya khawatir saya akan mendapatkan lebih banyak dalam setahun daripada dalam beberapa tahun. Petik 2. Beberapa orang di sekitar mengangguk mendengar ini. Bai Ying, khususnya, tahu berapa banyak yang diberikan perusahaan kepada Zhang Yu tahun lalu. Anda perlu tahu bahwa ini hanyalah rekening perusahaan. Orang-orang juga menulis novel untuk siaran langsung. Selain itu, dia telah mendengar tentang otorisasi banyak lagu di Eropa. Itu juga harus berharga. Bahkan, menurut pendapat Bai Ying, jika suatu hari dia bukan CEO Global Entertainment, dia mungkin juga menjadi broker bagi Zhang Yu. Saya percaya bahwa pendapatannya pasti hanya jauh lebih banyak daripada sekarang. Saat Chai Sangming masih memainkan lagu itu, beberapa orang berbicara sebentar, sampai pihak lain menyelesaikan semuanya, dan beberapa orang berdiri. Bai Ying meminta Chai Sangming untuk memilah-milah skor dan menyimpannya di brankas. Kemudian dia berencana untuk keluar dan membantu Zhang Yu memesan hotel bersama. Zhong Jialan juga menyerahkan lagunya kepada Chai Sangming, karena iringan harus ditangani oleh pihak lain, dan pada saat yang sama banyak masalah tentang pendaftaran hak cipta terkait harus ditangani oleh para ahli. Ketika beberapa orang meninggalkan ruang latihan dan datang ke aula resepsi perusahaan, mereka mendapati banyak orang telah menunggu di aula. Setelah melihat beberapa orang keluar, mereka segera bergegas berdiri dan mengelilingi mereka. Orang-orang ini hampir semuanya adalah artis Global Entertainment. Mengapa tiba-tiba datang dengan begitu rapi? Karena mereka tahu Zhang Yu datang melalui sumber jejak perusahaan. Kedatangan Zhang Yu mungkin tidak berarti banyak bagi orang lain, tetapi bagi mereka,
itu tidak kurang dari gempa bumi. Karya Zhang Yu sekarang menjadi papan nama emas di perusahaan. Dalam 2 tahun terakhir, tidak ada penyanyi yang ditugaskan untuk membawakan karya Zhang Yu yang buruk. Di antara mereka, penampilan terburuk juga ada di 20 besar peringkat tahunan. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin mencapai 10 besar, dan menjadi artis lapis kedua adalah hal yang biasa. Jika hal semacam ini hanya terjadi sekali, itu dianggap tidak disengaja, dan tentu saja tidak akan terjadi apa-apa, tetapi kali ini bukan lagi kecelakaan, itu hanyalah fakta. Jujur saja, sekarang, siapapun yang memiliki sepotong lagu Yuyu, siapa yang akan naik daun secara dramatis di dunia hiburan global dan dunia sastra dan seni dalam negeri. Jadi setelah melihat Beiying, orang-orang ini semua menginginkan hak untuk mendistribusikan karya Zhang Yu tahun depan. Pada saat yang sama, untuk mengetahui berita tentang pengiriman lagu Zhang Yu pertama kali, mereka juga berusaha keras untuk menarik para eksekutif perusahaan. Ketika mereka mendapat berita langsung, mereka buru-buru memberitahu diri mereka sendiri, agar tidak mulai menggunakan rasio tahun ini lagi kosong. Berita tentang Zhang Yu sendiri datang, tetapi semua orang yang tahu jalan di dalam perusahaan mengetahuinya dan pergi ke perusahaan untuk menunggu. Karena sebagian besar penghibur tidak memiliki hak istimewa Zhong Jialan, jadi setelah datang ke sini, mereka tidak berani terburu-buru ke aula latihan dan hanya bisa menunggu di luar. Sebagai pemimpin terbesar perusahaan, Beiying secara alami bukanlah pembicara yang baik. Adalah normal baginya untuk kesal dan terhalang di salju jika dia tidak besar atau kecil. Orang-orang ini menunggu di aula resepsi. Ketika Zhang Yu keluar, mereka semua segera berkumpul. Orang yang bermata tajam itu melihat lembaran musik yang dipegang oleh Chai Sangming dan tahu bahwa ini semua adalah lagu yang baru dirilis. Dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki cahaya biru di kedua mata. Saya benar-benar ingin menerkam dan mengambil beberapa untuk berlari. Bagi orang-orang ini sama sekali bukan musik, tetapi kesempatan untuk berhasil sendiri. Presiden Bai, giliran saya untuk lagu Xiao Zhang tahun ini. Jenderal Bai, saya sudah menunggu selama setahun. Anda berjanji kepada saya bahwa lagu Xiao Zhang akan menjadi milik saya tahun ini. Manajer Umum Bai, saya sudah menunggu selama 2 tahun. Tahun ini, lagu Tuan Xiao Zhang, Anda harus memberi saya satu. Jenderal Bai, Presiden Bai, kerumunan di aula dapat dikatakan berantakan. Beiying sedikit besar saat itu. Saya tidak menyangka bahwa urusan Zhang Yu menyebar begitu cepat. Bagaimana begitu banyak orang mengetahuinya, situasi ini juga membuatnya sangat kesal. Meskipun Zhang Yu juga terkejut bagaimana begitu banyak orang datang, tetapi situasi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Pekerjaan rumah 1 tahun telah dibayar. Adapun cara menggunakannya, itu adalah urusan Beiying sendiri. Zhang Yu ingin pergi ke hotel dulu. Beiying tidak dapat pergi sekarang, tetapi Zhang Yu tidak diizinkan memesan hotel sendiri, jadi dia ditemani oleh Zhong Jialan dan Luo Lizhen. Tunggu sampai Anda menyelesaikan urusan perusahaan sebelum berkeliling dengan beberapa orang, Zhang Yu harus pergi, dan para artis di bawah Global Entertainment ini tidak dapat berkata apa-apa. Meskipun mereka juga ingin mengambil kesempatan ini untuk dekat dengan jas Zhang Yu, tetapi karena ini adalah periode kritis untuk meraih kuota, bahkan jika mereka memiliki hati itu, mereka tidak memiliki waktu tambahan itu. Sebenarnya, saya tidak tahu bahwa lagu-lagu Zhang Yu baru saja ditulis. Mereka mengira Zhang Yu telah menulisnya terlebih dahulu dan membawa semuanya sekaligus. Oleh karena itu, hakim daerah lebih baik bertanggung jawab daripada dekat dengan Zhang Yu Tao, tetapi lebih baik menyalahkannya dengan Beiying. Zhang Yu baru saja meninggalkan perusahaan dan Zhong Jialan Luo Lizhen dan naik mobil bisnis mereka. Setelah Zhang Yu naik bus, dia mengeluarkan telepon dan menelepon Yuan Bingwen sebentar, karena hal-hal di sini sedang sibuk, dan hal-hal yang terjadi di sana akan sibuk. Yuan Bingwen juga relatif sibuk. Dia langsung memberitahu Zhang Yu untuk mengatur lokasi hotel. Lokasinya tidak jauh dari tempat diadakannya upacara daring animasi dimensi kedua, jadi dia bisa langsung pergi. Zhong Jialan tahu lokasi hotelnya dan meminta sopir untuk mengirim beberapa orang ke sana. Zhang Yu datang ke meja depan untuk mendaftar dengan kartu identitasnya dan mendapatkan kartu kamar. Beiying sibuk dengan perusahaan dan Chai Sangming di sore hari, dan datang ke hotel bersama. Beberapa orang keluar untuk mencari restoran dan makan sesuatu. Beberapa orang di meja makan membuat janji dan pergi ke lokasi acara besok sore.
Keesokan harinya, tidak terjadi apa-apa di pagi hari, Yuan Bingwen menelepon dan turun ke bawah bersama Zhang Yu setelah makan malam, ketika seseorang datang untuk membawanya duduk bersama perusahaan. Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa. Sejak bergabung dengan platform, perusahaan belum pernah datang ke perusahaan sekalipun, jadi dia harus duduk. Setelah sarapan, Zhang Yu merapikan lagi, dan tidak turun sampai telepon berdering. Kenalan lama yang menyetir untuk menjemput dirinya sendiri biasanya adalah pemimpin redaksinya sendiri, Tang Jun. Terakhir kali Tang Jun bertemu Zhang Yu, dikatakan bahwa itu 2 tahun lalu. Saat itu, Zhang Yu tidak tinggi dan tampak seperti siswa sekolah menengah pertama. 2 tahun kemudian, ketika Tang Jun melihat Zhang Yu keluar dari hotel lagi, dia sudah 1 kepala lebih tinggi darinya, yang tentu saja mengejutkan Tang Jun. Meskipun dikatakan bahwa tidak ada kekhawatiran tentang Miao, ini terlalu cepat. Lihat kenalan lama bertemu. Keduanya dengan hangat, menyapa beberapa patah kata, mengikuti Zhang Yu di mobil Tang Jun, dan menuju ke kantor pusat perusahaan bersama-sama. Kantor pusat Zenith.cn terletak di Taman Berteknologi Tinggi di Beijing, yang juga merupakan perusahaan utama di sini. Tang Jun memarkir mobilnya di tempat parkir bawah tanah, dan membawa Zhang Yu naik lift ke gedung kantor pusat perusahaan. Zhang Yu mengikuti Tang Jun ke lantai perusahaan, melintasi area kantor, dan tiba di ruang konferensi. Tang Jun meminta Zhang Yu untuk pergi ke ruang konferensi sebentar dan pergi menemui Yuan Bingwen sendiri. Zhang Yu mengangguk dan mendorong pintu masuk ke ruang rapat. Ruang konferensi itu besar dengan meja berbentuk cincin di tengahnya, dan banyak orang bisa duduk di sekitarnya. Namun, ada beberapa orang di ruang konferensi. Ketika mereka melihat seseorang masuk, mereka berhenti berbicara dan menatap Zhang Yu pada saat yang sama. Orang-orang ini semuanya berwajah, dan Zhang Yu tidak mengenal siapapun, tetapi dia tahu bahwa orang-orang ini mungkin adalah penulis platform, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan platform itu. Zhang Yuhe juga melirik ke arah kerumunan, tersenyum, dan berkata, "Halo semuanya." Setelah berbicara, tanpa mengatakan apapun lagi, dia duduk dan duduk. Sejak tahun ke tahun, Zhang Yu tidak mengenal mereka, mereka juga tidak mengenal Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yu adalah wajah mentah bagi mereka, dan hampir semua orang menggelengkan kepalanya sedikit untuk memberi isyarat bahwa mereka tidak bertemu satu sama lain. Faktanya, orang-orang ini semuanya adalah dewa platinum dari platform tersebut, dan mereka adalah wajah lama satu sama lain. Setiap tahun, orang-orang ini kembali, makan, menyanyikan lagu K, dan banyak orang masih berteman baik secara pribadi. Bukannya tidak ada wajah baru di grup ini, tetapi hanya ada sedikit wajah baru, terutama partai hari ini, yang bahkan lebih tinggi dari pertemuan tahunan. Dewa Emas tidak memenuhi syarat, Dewa Platinum dianggap sebagai level pemula, jadi seorang pemuda tiba-tiba masuk dan mengejutkan orang-orang ini. Apakah orang ini adalah Dewa Platinum yang baru naik daun? Tetapi anak itu terlalu muda. Jika dikatakan bahwa staf datang, kemungkinan besar. Mungkin staf. Semua orang memikirkan hal ini dan mengabaikan Zhang Yu, bahkan jika semua orang adalah Dewa Platinum, hubungan itu dekat dan jauh, dan ada sesuatu yang bisa dikatakan tentang hubungan yang baik. Jika Anda memiliki hubungan yang buruk, Anda hanya dapat menonton telepon untuk menghabiskan waktu, belum lagi anggota staf. Orang-orang di aula konferensi terus berkumpul dalam kelompok kecil mereka sendiri, mengobrol berpasangan. Saya ingin tahu stasiun C ini, platform terbesar untuk dualisme domestik. Perusahaan NOK Jepang ini, haruskah dianggap sebagai perusahaan besar di Jepang? Anda tidak tahu tentang NOK. Bukankah Anda biasanya membaca komik? Lihat lebih sedikit, hanya sedikit. Oh, tidak banyak, hampir sama. Faktanya, NOK adalah perusahaan penerbitan animasi terbesar di Jepang. Banyak bawahannya adalah master manga tingkat harta nasional Jepang, dan ada banyak karya anime populer. Katakanlah seperti itu. Di industri anime Jepang, NOK berani mengatakan yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Petik 2. Oh, ternyata menjadi bos industri animasi Jepang. Tidak heran perusahaan kami telah mengirim begitu banyak dewa besar. Benar sekali. Karena perusahaan kami mengirim begitu banyak orang kali ini, apakah ada biaya tenaga kerja? Sungguh hal yang indah untuk dipikirkan. Senang rasanya membiarkanmu pergi, dan kamu juga menginginkan biaya tenaga kerja. Kamu pikir kamu seorang bintang. Lihatlah dirimu.
Bukankah orang-orang ini adalah bintang dunia sastra web? Itu kentut di dunia sastra online, kemana para selebritas sejati orang-orang pergi dan saling berpelukan. Ada penggemar yang ingin mati atau hidup. Bisakah kamu melakukan itu? Aku tidak bisa melakukan ini. Semua kolom komentarku dimarahi olehku. Jika aku ingin mati, aku bisa membentuk divisi. Aku tidak ingin ada yang mati untukku. Hehehehe, hampir sama saja. Sebenarnya berbicara tentang selebritas, sebenarnya, kami tidak menulis berdampingan. Kami tidak pandai menilai dari segi nominal, kami tidak bisa bernyanyi atau melompat, kami hanya bisa menulis novel. Tulisan yang bagus, satu pujian untukmu tidak ada, dan tulisannya sedikit tidak memuaskan. Banyak orang yang memarahimu harus menyewa bakat penuh waktu untuk menghapus postingan. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa status kita tidak sebagus bintang-bintang itu? Siapa yang diizinkan wakil Presiden Yuan dan siapa yang tidak berani datang? Orang-orang di sekitar mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Sebenarnya, tidak semua orang ini ingin berpartisipasi dalam kegiatan yang membosankan seperti ini, tidak memberi uang dan menunda kode mereka sendiri, mereka tidak melakukan apapun untuk menyenangkan mereka. Tetapi bos perusahaan memerintahkannya untuk datang, bahkan jika istrinya memiliki anak, dia harus datang, jika tidak, dia akan tahu dengan kakinya, konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap jadwal pemimpin. Dengan kata lain, itu tidak ada hubungannya dengan posisi yang direkomendasikan, tetapi di salju, adalah normal bagi Anda untuk bersembunyi. Kecuali jika Anda dapat mengajukan penalti likuidasi yang sangat tinggi, jika tidak, jangan pernah berpikir untuk menolak perintah senior perusahaan. Sebenarnya, mungkin tidak baik bagi kita untuk datang kali ini. Kudengar Nok akan membuat langkah besar dalam acara ini. Apa langkah besar? Semua orang di sekitar tertarik. Jangan sembunyikan jika Anda memiliki informasi orang dalam. Katakan, kudengar kali ini perusahaan Nok berjanji kepada manajemen puncak perusahaan kami. Setelah acara ini, sebuah karya di platform akan ditandatangani dan dikembangkan menjadi produk animasi, dan akan dijual di Jepang dan negara kita pada saat yang sama. Benarkah? Apa maksud Nok? Tentu saja itu benar. Mengapa saya begitu membosankan untuk mempermainkan Anda? Semua editor kami memberitahu saya, dan perusahaan Nok meletakkan kata-kata itu. 10 juta membeli semua hak cipta anime dari karya ini. 10 juta. Banyak. Jika ada yang benar-benar ditarik, bahkan jika perusahaan menarik kepala besar, mari kita ambil kepala kecil. Karena itu adalah beberapa juta. Itu adalah keberuntungan. Menurutku uang itu sepele. Aku lebih khawatir tentang kemungkinan dampak dari insiden ini. Nok adalah perusahaan penerbitan animasi terbesar di Jepang. Banyak penulis komik utama di bawahnya. Jika karyaku harus mewah, maka mengadaptasinya menjadi komik pasti akan meningkatkan volume penjualanku saat ini ke tingkat yang lain. Ketika perusahaan membuka rapat tahunannya, aku akan duduk di podium seperti Moshi dan Ye Wei yang untuk menikmati pemandangan. Apa yang baik untuk dipikirkan? Apakah menurutmu ada yang bisa duduk di podium? Moshi adalah anggota asosiasi, dan kualifikasinya ada di sana. Aku hanya ingin naik podium karena beberapa teks kecil yang kamu tulis. Aku mendorongmu untuk tidak melakukan mimpi besar, tetapi untuk mandi dan tidur. Hahaha. Aku tidak suka mendengar apa yang kau katakan. Apa yang terjadi dengan Moshi? Ya, aku akui bahwa dia adalah asosiasi penulis. Tapi Ye Wei Yang bukanlah asosiasi penulis. Bukankah dia duduk di podium? Kenapa dia bisa duduk? Aku tidak bisa. Dan, Ye Wei Yang adalah bos Xiao Baiwen di situs web kami. Dan selama setahun berturut-turut, orang memperbarui 15.000 kata sehari, dijuluki mesin tik manusia. Bisakah kau membandingkannya? Aku tidak bisa membandingkannya dengan 15.000. Tapi aku lebih dari 8.000 sehari. Dia dan aku hanya berjarak setengah jalan, tidak terlalu banyak. Apakah hanya setengah perbedaannya? Buku Ye Wei Yang telah menduduki peringkat pertama di peringkat penjualan situs web kami selama 3 tahun berturut-turut. Berapa peringkat bukumu? 13. Lihat, inilah sebabnya perusahaan memberimu kontrak platinum dan kontrak berlian Ye Wei Yang. Meskipun Ye Wei Yang bukan anggota asosiasi sekarang, tetapi orang-orang berbicara dengan kekuatan. Semua orang ada di lingkaran ini. Ini adalah kamu. Kamu harus tahu. Petik 2 petik 2. Sebenarnya, menurutku, Ye Wei Yang tidak masuk asosiasi kali ini, bukan karena masalah Xiao Baiwen.
Itu karena dia terlalu muda, dia baru berusia 25 tahun dan tidak cukup memenuhi syarat di lingkaran ini. Tetapi jika dia bersikeras menulis, dia sudah hampir berusia 30 tahun. Bukankah pria berbaju ungu di situs web kita memulai dari Xiao Baiwen, dan tidak pergi ke asosiasi pada akhirnya? Mengatakan bahwa Xiao Baiwen tidak ada hubungannya dengan asosiasi. Benar sekali, setuju. Ayolah, tidak peduli apakah kamu bisa membuat asosiasi. Bagi kita, ini adalah dunia para dewa super. Siapapun yang pergi, aku tidak bisa pergi. Aku hanya berharap novelku akan dipilih oleh Nok, dan aku akan duduk saat itu menghitung uang. Aku tidak menginginkan yang lain. Kamu bisa mendapatkannya. Lebih baik memilihku daripada memilihmu. Setidaknya novelku memiliki sedikit kedalaman, tidak semua esai kecil. Kamu terlalu bagus untuk diledakkan. Xiao Baiwen hanya dibuat khusus untukmu, oke. Katakan saja kau bukan Xiao Baiwen, dan kau akan menyesal. Hahaha. Tepat ketika semua orang di aula tertawa terbahak-bahak, pintu ruang rapat didorong terbuka, dan Yuan Bingwen masuk bersama beberapa orang. Semua orang melihat Yuan Bingwen datang dan buru-buru tidak berbicara, mereka semua berdiri dan menyambutnya. Semua orang cemas. Yuan Bingwen tersenyum pada semua orang dan menatap Zhang Yu. Aku akan memperkenalkannya padamu. Ini mungkin jelas bagi semua orang, tetapi ketika kau menyebutkan namanya, semua orang seharusnya kau tahu. Ini adalah penulis berlian di situs web kami. Gurita, mari kita saling mengenal. Petik 2. Begitu nama Gurita itu keluar, aula itu hening sejenak. Semua orang menatap Zhang Yu dengan senyum di wajahnya dan tidak bisa mempercayai matanya. Anak ini adalah Gurita itu sendiri. Ini terlalu muda. Meskipun para dewa platinum di aula konferensi belum pernah melihat Gurita, itu tidak dapat memengaruhi reputasi nama pena Gurita di panggung. Awalnya, ketika Zhang Yu masih penulis baru, ketika dia lebih banyak pendekar pedang, yang lain tidak terlalu memperhatikannya. Itu adalah novel seni bela diri kuno. Kebanyakan orang terlalu malas untuk membacanya. Namun, kebangkitan pesat pendekar pedang telah menyebabkan banyak respons di panggung. Kuno adalah kuno, tetapi penulis yang telah melihatnya merasa bahwa novel ini adalah karya yang sangat baik, baik itu struktur naratif atau tingkat penulisan. Orang yang melihat tahu bahwa Gurita itu pasti penulis tingkat tinggi. Namun, karena Zhang Yu akan menerbitkan buku, pembaruan di situs web mulai menjadi tidak stabil. Para pembaca banyak mengeluh dan langganan situs webnya biasa saja. Meskipun buku fisik laku keras, sebagian besar penulis situs web tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Karena ketidakefisienan Zhang Yu dalam jumlah pembaruan, para penulis tidak menyangka bahwa Zhang Yu mungkin akan bangkit di dunia sastra web. Di mata sebagian besar penulis, jika seorang penulis web ingin sukses, ia harus memiliki 2 pembaruan yang terus-menerus. Seorang penulis yang tidak dapat menjamin jumlah pembaruan, bahkan jika itu bersinar lagi, hanyalah kilatan popularitas. Terutama setelah pembaruan novel Zhang Yu berikutnya, Fearless Double Pride, gayanya tidak hanya melanjutkan gaya seni bela diri murni dari yang sebelumnya, tetapi juga kekacauan plagiarisme yang hebat, yang pernah menjadi bahan tertawaan di antara para penulis situs web. Dikatakan bahwa Zhang Yu telah kehabisan Jianglang. Selain itu, Zhu Ming, protagonis utama dalam plagiarisme, sekarang juga berada di ruang konferensi, menatap Zhang Yu dengan tatapan yang luar biasa. Ketika badai plagiarisme baru saja dimulai, sejujurnya, Zhu Ming memiliki kesan buruk tentang Zhang Yu. Jelas, Zhang Yu menyalin pahlawan ganda di dunia yang bermasalah, miliknya sendiri, tetapi dia tidak mengakuinya, bahkan ketika dia mengambil inisiatif untuk menunjukkannya kepada pihak lain tetap tidak mempercayainya. Menurut pendapat Zhu Ming, orang lain itu hanyalah penjahat. Tingkat penulisan tidak perlu disebutkan. Tetapi ketika Zhu Ming berpikir tingkat penulisan Zhang Yu tidak cukup baik, sebuah buku suci, Perjalanan ke Barat, lahir. Tentu saja, Zhu Ming juga membaca Perjalanan ke Barat ini. Setelah membacanya, dia sangat takut sehingga dia tidak akan pernah berani menyebutkan plagiarisme Zhang Yu kepada orang lain. Sungguh lelucon. Apakah seorang penulis yang dapat menulis karya agung terbesar kelima akan menyalin karyanya? Jika saya mengatakan ini, saya merasa tersipu faktanya. Insiden ini tidak hanya membuat Zhu Ming sendiri takut, tetapi bahkan membuat semua penulis di seluruh platform takut. Karya, Perjalanan ke Barat, tingkat apa? Orang-orang ini dapat diandalkan untuk makan dengan pena sepanjang tahun. Pada dasarnya ini adalah karya dengan 4 karya utama.
Dan bahkan jika dibandingkan dengan 4 karya besar, itu juga merupakan level 3 teratas, dan tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah yang kedua. Faktanya, ini adalah karya agung epik yang seharusnya melampaui zaman. Pada awalnya ketika Perjalanan ke Barat pertama kali muncul, beberapa orang menduga bahwa itu sama sekali tidak ditulis oleh Gurita, dan bahkan berpikir bahwa itu hanyalah tambal sulam dari genre kuno yang tidak jelas. Karena orang-orang modern tidak dapat terus menciptakan tulisan tingkat ini, tidak lama lagi pihak lain tidak akan tertangkap dan menjadi bahan tertawaan. Yang mengejutkan semua orang kemudian adalah seiring berjalannya waktu, jumlah kata yang diperbarui dalam Journey to the West juga menjadi semakin banyak, tetapi kualitas karya tidak hanya tidak berkurang sedikit pun, tetapi juga meningkat, baik itu penulisan atau sistem cerita, dan juga semakin ketat, sepenuhnya menantang makna dari keempat mahakarya tersebut. Pada saat yang sama, pembukaan kontes puisi nasional, karya puisi Zhang Yu mulai menyebar. Setiap orang yang meragukan Zhang Yu sebelumnya, melihat puisi-puisi ini dan tidak meragukan kualitas sastra Zhang Yu. Ini juga membuat posisi Zhang Yu di platform sangat istimewa. Dapat dikatakan bahwa itu benar-benar keberadaan yang istimewa di luar semua penulis. Terutama baru-baru ini, ada desas-desus bahwa Asosiasi Penulisan telah mendorong Journey to the West, Zhang Yu ke Golden Plum Award untuk seleksi. Begitu berita itu muncul, itu menyebabkan gempa kecil di platform. Berapa tingkat Golden Plum Award? Menurut pepatah setempat, Anda kurang dari setengah jalan melalui usia tanah, dan Anda bahkan tidak ingin memenuhi syarat untuk finalis. Adapun memenangkan hadiah, itu bahkan lelucon. Banyak penulis besar hanya dinominasikan sampai hari kematian. Berapa umur Zhang Yukai, dan dikabarkan bahwa ia mungkin bahkan belum berusia 20 tahun, dan ini adalah pertama kalinya ia bisa mendapatkan nominasi untuk Jin Meihua. Oleh karena itu, banyak penulis web di platform tidak menganggap Zhang Yu sebagai penulis web. Ia harus menjadi anggota Wen Hao Club. Tetapi ketika orang-orang ini mengetahui bahwa remaja di depan mereka adalah penulis gurita legendaris, mereka semua tercengang, bahkan dua dewa tingkat berlian lainnya, Mo Xi dan Ye Wei yang diikuti oleh Yuan Bingwen, juga melihat dengan saksama Zhang Yu. Ia ingin melihat bagaimana orang di depannya berbeda dari yang lain. Yuan Bingwen tersenyum saat melihat aula itu sunyi dan aneh. Untuk memecah suasana aneh ini, dia juga secara aktif memperkenalkan Zhang Yu kepada semua orang di rumah. Sebagian besar orang di sini tidak mengenal Zhang Yu. Meskipun dia juga seorang penulis web, dia tidak pernah melihat postingan web sejak bergabung dengan platform tersebut. Namun, Zhu Ming, yang meringis, telah mendengar bahwa karya pihak lain dan Peerless Double Pride memiliki beberapa alur yang mirip dan menyebabkan badai besar pada saat itu. Oleh karena itu, ketika Yuan Bingwen memperkenalkan keduanya, Zhang Yu juga menggunakan kejadian itu untuk berbicara dengan pihak lain dan menertawakan beberapa patah kata. Menurutnya, tanpa badai itu, dia tidak akan dapat membuat Journey to the West. Meskipun Zhu Ming tampak malu, dia sebenarnya terkekeh. Karena ramalan bahwa Journey to the West akan menjadi mahakarya terbesar kelima, tidak ada seorang pun di sini yang skeptis. Zhu Ming merasa bahwa meskipun dia tidak dapat menulis karya yang luar biasa seperti itu, akan lebih baik jika dapat memberikan tanda pada karya tersebut. Bagaimanapun, beberapa orang menyebutkan asal-usul perjalanan ke barat bertahun-tahun kemudian, dan mereka harus menyebutkan diri mereka sendiri. Sial, setelah Yuan Bingwen memperkenalkan semua orang di aula kepada Zhang Yu, dua penulis berlian di belakang mereka adalah Lei Suo, yang memiliki nama pena Mo Xi, Li Tiamong, yang memiliki nama pena Ye Wei dan beberapa gadis yang baru saja memasuki rumah. Penulis, Ren Yalan, nama pena Hongyan, diperkenalkan kepada Zhang Yu secara terpisah. Dapat dikatakan bahwa pertemuan empat orang itu adalah pertemuan pertama dari empat penulis berlian di panggung. Dalam hal usia, Zhang Yu tentu saja yang termuda, tetapi dalam hal level, Zhang Yu mengatakan yang kedua, yang lain harus berdiri di samping, bahkan jika seseorang siang sangat menghargai Mo Xi dan tidak berpikir dia dapat dibandingkan dengan pihak lain. Terutama dewa level berlian wanita Ren Yalan hanyalah penggemar Zhang Yu. Saya sudah lama ingin bertemu Zhang Yu, tetapi saya tidak punya kesempatan. Ren Yalan juga mendengar satu sama lain ketika Zhang Yu menulis Perjalanan ke Barat. Meskipun saat itu ia juga merupakan makhluk surgawi yang mengejutkan, ia paling-paling hanya mengagumi tulisan dan tulisan kuno lawannya. Ia memang lebih baik dari dirinya, tetapi juga lebih kuat. Itu saja.
Yang membuat Ren Yalan benar-benar memperlakukan Zhang Yu sebagai idola adalah bahwa puisi-puisi yang ditulis oleh pihak lain dalam kompetisi nasional, Ren Yalan pada awalnya tidak dapat mempercayainya. Ini adalah puisi yang ditulis oleh seorang penulis web. Tingkat puisi Zhang Yu sangat tinggi sehingga orang-orang kagum. Ren Yalan semakin terlihat menyukainya, dan telah lama mempromosikan Zhang Yu menjadi eksistensi tingkat idola dalam benaknya. Ketika Ren Yalan tahu bahwa orang di depannya adalah idolanya, dia tidak peduli jika dia kehilangan wajah Dewa Berlian, dan buru-buru mengeluarkan buku dan meminta Zhang Yu untuk menandatangani nama untuk dirinya sendiri untuk memperingatinya. Perilaku Ren Yalan membuat para penulis di aula ini juga memiliki pandangan aneh. Anda harus tahu bahwa Ren Yalan selalu menjadi wanita cantik dengan semangat tinggi, dan dia selalu mencibir semua orang. Di depan Zhang Yu, dia juga berubah menjadi seorang gadis kecil yang mengejar bintang-bintang. Seorang penulis tingkat berlian juga sangat menarik perhatian. Bukankah dia akan merasa tersesat sendiri? Namun, Ren Yalan tidak peduli dengan hal-hal itu. Dia berhasil melihat idola itu sekali. Jika dia tidak bisa mendapatkan tanda tangannya kali ini, saya khawatir dia tidak akan bisa menunggu sampai tahun depan. Anda harus memanfaatkan kesempatan itu. Meskipun Zhang Yu sedikit terkejut, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menandatangani sup ayam dari bumi untuknya, dan menulis namanya sendiri. Kaligrafi Zhang Yu yang ditulis dengan tangan tanpa teman membuat Ren Yalan sangat senang. Dia melihat lebih dekat sup ayam milik orang lain, yang asli, membuatnya semakin gembira dan memamerkan tanda tangan di ruangan itu. Tentu saja, itu juga mengejutkan semua orang di rumah. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa Zhang Yu mungkin salah satu penulis hebat abad ini. Hanya kaligrafi pena yang keras ini, tidak ada penulis di sini yang berani mengatakan buruk. Ren Yalan membubuhkan tanda tangan Zhang Yu seperti bayi, dan dia juga merasa untuk pertama kalinya bahwa seorang penggemar mendapatkan tanda tangan seorang idola dengan sangat keren, terutama ketika kata-kata sang idola masih sangat bagus. Saya pasti akan menyimpan benda ini sebagai harta karun seumur hidup meskipun penulis lain di aula konferensi mengakui bahwa Zhang Yu lebih baik daripada dirinya sendiri, dia tidak saling mengagumi seperti Ren Yalan. Karena peringkat Zhang Yu pada peringkat penjualan platform tidak selalu tinggi, buku ilahi, perjalanan ke barat, bahkan gratis, dan tidak ada artinya bagi orang-orang ini untuk menulis dengan baik tanpa menghasilkan uang. Kerumunan itu terkekeh sebentar dan duduk lagi. Keempat penulis, sebagai penulis berlian platform, memiliki tingkat identitas alami yang lebih tinggi daripada penulis lain, dan duduk di samping Yuan Bingwen. Yuan Bingwen berkata, hari ini kita semua. Hal utama yang perlu dijelaskan kepada Anda terlebih dahulu. Perusahaan sangat mementingkan peluang kerjasama ini dengan jaringan animasi dua dimensi yang terbatas. Meskipun pekerjaan sumber daya IP platform kami dalam beberapa tahun ini tidak buruk, tetapi di bidang animasi, responsnya biasa-biasa saja. Tuan Ma yakin bahwa ini karena tidak banyak peluang bagi kami untuk menghubungi dan bekerja sama dengan perusahaan terkait. Saya yakin Anda juga tahu melalui berbagai saluran. Pemilik jaringan animasi dua dimensi yang terbatas waktu ini adalah Stasiun C dan perusahaan NOC Jepang. Perusahaan NOC adalah perusahaan penerbitan animasi terbesar di Jepang, dan memiliki banyak karya animasi kelas dunia. Kekuatan kreatif dan pengalaman pengembangan terkait berada di urutan kedua di Jepang, dan tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Dan platform kami perlu bekerja sama dengan perusahaan yang berpengalaman seperti itu sehingga sumber daya mereka yang luar biasa dapat menunjukkan kekuatan mereka di panggung internasional. Kerja sama ini sebenarnya hanya masalah waktu, cepat atau lambat. NOC dan perusahaan telah mengatakan bahwa mereka akan memilih karya yang luar biasa dari platform kami untuk membuat serial produk anime, yang kemudian akan dipublikasikan di Jepang dan Tiongkok. Petik 2. Ini kesempatan langka. Perusahaan telah memilih salah satu karya Anda dan menyerahkannya kepada NOC. Siapapun yang dapat memilihnya bergantung pada keberuntungan. Jika karya siapapun dipilih oleh NOC, perusahaan akan meningkatkan perlakuan yang relevan untuk level 1, level Platinum 3, level 2. Level 2 level 1, dan level 1 berlian. Semua orang di lapangan mendengar ini dan mulai berbisik. Bagaimanapun, perlakuan kontraktual yang diberikan kepada platform didasarkan pada penjualan. Karya-karya biasa, dan tidak mudah untuk meningkatkan level. Terutama perlakuan berlian, sekarang hanya ada 4 orang di platform. Kontrak ini tidak hanya mewakili pendapatan tinggi, tetapi juga mewakili posisi tinggi dan rendah. Tentu saja,
Itu juga merupakan tujuan sebagian besar penulis di rumah. Yuan Bingwen berkata, juga, jika penulis terpilih kali ini, ia akan diperlakukan sebagai berlian. 80% dari biaya pembelian akan diterima sepenuhnya. Perkiraan konservatif dari biaya pembelian juga 10 juta. Dikatakan, setidaknya 8 juta akan diperoleh. Semua orang di antara hadirin mendengar ini, dan menoleh untuk melihat keempat raja surgawi dari platform tersebut. Mereka juga iri, cemburu, dan benci, untuk mengetahui bahwa dalam kondisi yang baru saja dibuka oleh Yuan Bingwen, mereka bahkan tidak menyebutkan bagian pembelian. Saya khawatir bahwa bahkan jika dipilih, bagiannya tidak akan melebihi 20%. Meskipun dapat meningkatkan gaji tingkat pertama, itu semua salah. Butuh lebih dari 2 tahun untuk mendapatkan manfaat tertentu. Itu tidak sebaik ini. Emas dan perak akan datang. Sejujurnya, 8 juta cukup untuk membeli real estate di Beijing. Bagi setiap penulis platinum, itu adalah penghasilan yang besar. Yuan Bingwen berkata, tetapi tidak peduli siapapun yang terpilih. Mereka harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Mungkin perusahaan NOK memiliki publisitas tindak lanjut terkait atau semacamnya. Anda harus berusaha bekerja sama sebisa mungkin, bukan mencari alasan. Oke, sekarang juga siapa yang punya masalah? Wakil Presiden Yuan, menurut apa yang Anda maksud, jika pekerjaan Anda terpilih, apakah Anda akan membantu dukungan NOK? Yuan Bingwen mengangguk dan berkata, tentu saja. Dari kerjasama ini, penulis adalah aktornya, dan Anda tidak bisa begitu saja memanfaatkannya. Sebenarnya, semua orang seharusnya tidak merasa kesulitan. Jika karya Anda dipilih dan dibuat oleh NOK Products, maka karya tersebut akan dipromosikan di 2 negara pada saat yang bersamaan. Belum lagi manfaat terkait yang diberikan perusahaan kepada Anda untuk ditingkatkan. Membicarakan identitas Anda sebagai produk animasi pertama di platform dapat meningkatkan penjualan karya Anda yang sudah ada. Semua hal ini dapat menjadi manfaat yang nyata. Dan ketika platform tersebut tiba, ia juga akan memberikan rekomendasi khusus untuk karya terkait, setidaknya selama beberapa bulan. Manfaat ini harus diperhitungkan oleh semua orang. Orang-orang di sekitar mengangguk dan mengangguk. Bagaimanapun, nama produk animasi pertama platform tersebut juga merupakan masalah sepele, dan mungkin terkait dengan pendapatan berikutnya, yang benar-benar sesuatu yang tak terbayangkan sekarang. Wakil Presiden Yuan, jika karya yang dipilih bukan penulis berlian, apakah Anda juga akan menikmati persentase pembelian sebesar 80%? Yuan Bingwen berkata, saya telah mengatakan bahwa pembelian saham 80% adalah keuntungan eksklusif bagi penulis berlian. Mengenai keuntungan penulis non-berlian, saya telah mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya, dan saya tidak akan menjelaskannya di sini. Proporsi saham pembelian akan sesuai dengan rasio kontrak normal perusahaan. Meskipun orang-orang di sekitar sudah mengetahui maksud Yuan Bingwen, tetapi setelah memastikannya, dia tidak berdaya. Tidak mungkin ini adalah perbedaan antara platinum dan berlian. Ketika orang mulai makan daging, mereka hanya perlu minum sup. Wakil Presiden Yuan, bisakah saya berhenti setelah pekerjaan itu dipilih? Zhang Yu mengatakan ini, dan semua orang di sekitarnya menatap Yuan Bingwen dengan tatapan aneh. Apa artinya menantang garis bawah kepemimpinan? Jika orang biasa mengatakan hal-hal ini, Yuan Bingwen pasti akan marah, tetapi ini yang dikatakan Zhang Yu, itu masalah lain. Bagaimanapun, dia adalah keberadaan yang istimewa di sini, tetapi sejujurnya, itu membuat Yuan Bingwen tidak senang. Yuan Bingwen berkata, apa yang terjadi pada Zhang Yu? Apakah ada kesulitan? Zhang Yu berkata, sulit sekali. Kuncinya adalah tidak ada waktu. Kamu juga tahu bahwa aku biasanya pergi ke sekolah. Aku tidak punya cukup waktu. Aku datang ke acara ini kali ini untuk mengambil cuti. Tadi kamu tidak mengatakan bahwa penulis yang dipilih harus dengan promosi perusahaan NOK, meskipun peluangku untuk dipilih kecil. Jika terpilih, aku mungkin tidak punya waktu untuk membantu promosi. Jadi aku ingin bertanya apakah aku bisa menarik atau mengeluarkan karyaku sekarang. Masalah, Yuan Bingwen berkata, barang-barangmu istimewa. Jika perusahaan NOK benar-benar memilih karyamu, maka ketika saatnya tiba, perusahaan akan mempertimbangkan jadwal waktumu. Kata-kata Yuan Bingwen ambigu, tetapi Zhang Yuanyan tidak terus mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia telah memberi pihak lain cahaya terang sebelumnya. Ketika ada masalah, dia pasti tidak akan mengendalikannya. Bagaimanapun, dia sudah menyapa,
dan dia memiliki masalah dengan hal-hal perusahaan. Oke, apakah kamu punya pertanyaan? Yuan Bingwen tidak mengatakan apapun kepada semua orang, dan berkata, saya akan makan di perusahaan pada siang hari. Pukul 4:30 sore, mari kita mulai tepat waktu. Wakil Presiden Yuan, bisakah saya pergi sendiri pada malam hari? Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan pada sore hari. Zhang Yu berkata lagi. Yuan Bingwen bergerak-gerak di sudut, semua orang di sekitarku mendengar bahwa sulit untuk menyembunyikan senyum. Tampaknya Zhang Yuren sembrono ketika dia masih muda. Apakah dia tidak tahu bahwa berbicara dengan para pemimpin seperti ini tidak baik untuk menemukan pemimpin? Meskipun Yuan Bingwen juga kesal, karena identitas khusus pihak lain, dia harus bersabar, dan berkata, Zhang Yu. Saya katakan sebelumnya bahwa acara hari ini sangat penting bagi perusahaan kami, dan pengaturan upacara penerimaan yang relevan telah direncanakan. Sekarang, yang terbaik bagi semua orang untuk memulai bersama, jika terlambat, itu tidak baik. Petik 2. Zhang Yu berkata, tidak apa-apa. Saya pasti tidak boleh terlambat. Dan teman saya akan pergi di malam hari juga, dan kami akan pergi bersama pada waktu itu, dan itu pasti tidak akan menunda pengaturan perusahaan. Melihat Zhang Yu bersikeras pada hal ini, Yuan Bingwen mengangguk tanpa daya dan berkata, tidak apa-apa. Tetapi Anda ingat, acaranya dimulai pukul 6 sore, dan Anda tidak boleh terlambat. Santai saja, kata Zhang Yu dengan tiket yang dipesan. Yuan Bingwen mengumumkan pertemuan itu, dan Zhang Yu secara alami pergi. Pada siang hari, semua penulis platinum di panggung tinggal di perusahaan untuk makan siang. Ketika mereka makan, mereka secara alami membicarakan Zhang Yu lagi. Saya tidak menyangka Zhang Yu menjadi gila. Dia berani berbicara dengan wakil presiden Yuan begitu banyak. Tidak mungkin. Siapa yang membuat orang menjadi dewa berlian? Terus terang, level platinum kami hanya berbicara dengan baik. Faktanya, manajemen senior perusahaan masih memperlakukan kami dan berlian secara berbeda. Tetapi Lei Suo dan Li Tiangong juga dewa level berlian. Mengapa Anda tidak melihat mereka berdua berani berbicara dengan wakil presiden Yuan? Saya ingat Li Tiangong berbicara pada pertemuan tahunan terakhir. Tiba-tiba dia langsung disela oleh wakil presiden Yuan. Lihat betapa baiknya dia kepada Li Tiangong. Apakah Anda merasakannya? Faktanya, wakil presiden Yuan sangat baik kepada Zhang Yu. Tidak seperti kita, dia jelas seorang pemimpin. Tentu saja aku merasakannya. Zhang Yu berulang kali menyela pidato wakil presiden Yuan. Terakhir kali aku melihat wajahnya sedikit berubah, tetapi pada akhirnya dia masih menahan amarahnya. Jika karya Zhang Yu sedikit, dan dalam hal penjualan, bahkan platinum tingkat ketiga tidak dapat dicapai, platform memberinya kontrak berlian. Itu seharusnya sudah tinggi padanya, dan itu seharusnya tidak salah. Dia sangat sopan. Aku khawatir itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kurasa kontrak berlian yang diberikan kepada Zhang Yu oleh platform bukanlah kontrak berlian khusus. Kontrak berlian khusus. Jangan lupakan itu. Perjalanan ke Barat, karya Zhang Yu dipuji sebagai mahakarya kelima di masa depan. Sekarang Zhang Yu belum cukup umur, tetapi seiring bertambahnya usianya, statusnya di dunia sastra tentu bukan masalah kecil. Jangan menggertak orang-orang muda untuk mengerti. Jika kita menggunakan metode lama kita untuk menghadapi Zhang Yu, itu mungkin untuk sementara, tetapi di masa depan. Zhang Yushui naik menjadi anggota asosiasi, anggota komite tetap asosiasi, dan bahkan pemimpin pertama asosiasi. Apa yang harus saya lakukan? Jika platform menyinggung perasaannya, masih akan ada buah yang baik untuk dimakan di masa depan. Bukankah itu batu yang mengenai kakinya sendiri? Petik 2. Itu masuk akal. Faktanya, frekuensi pembaruan Zhang Yu dari jaringan penangkapan ikan 3 hari selama 2 hari, platform juga memberinya kontrak berlian. Dapat dilihat bahwa platform memperlakukannya secara berbeda dari kita di awal. Terus terang, dia adalah kelompok kita. Kaisar di antara para penulis memiliki status yang unik. Petik 2. Sangat tidak adil. Pekerjaan saya berada di 3 teratas dalam daftar penjualan platform tahun lalu, dan perusahaan tidak memberi saya kontrak berlian. Gurita itu, bahkan jika penjualannya tidak masuk ke 20 teratas, ada kontrak berlian. Dan pemimpin itu membayarnya kembali. Sangat sopan. Anggur tua. Sebenarnya, jika Anda tidak yakin, saya akan punya ide bagus. Selama Anda melakukan apa yang saya minta, Anda pasti akan mendapatkan kontrak berlian yang sama dengan Zhang Yu.
Ide apa? Orang-orang menulis perjalanan ke barat. Cukup tulis perjalanan ke timur. Anda terpilih untuk Golden Plum Blossom. Perusahaan pasti akan dapat memberi Anda kontrak berlian. Apakah Anda akan seperti dia? Hahaha. Anda semua omong kosong. Saya ingin dapat menulis perjalanan ke timur. Saya masih menggunakannya di sini. Saya mungkin juga duduk dan terbang ke arah saya. Hahaha. Zhang Yu meninggalkan kantor pusat perusahaan di sini, dan makan siang bersama Zhong Jia dan Bai Ying pada siang hari. Sore harinya, dia ingin kembali ke hotel untuk beristirahat. Namun, Zhong Jialan ingin membawanya membeli pakaian dan membantunya membersihkan dan berdandan. Karena kesulitan pihak lain, Zhang Yu hanya bisa membiarkannya begitu saja. Upacara peluncuran Extreme 2D Animation Network diadakan di tempat khusus di sebuah hotel besar di Beijing. Baik stasiun C maupun perusahaan NOK sangat mementingkan pengaruh upacara peluncuran tersebut. Pada dasarnya, berbagai situs web media di seluruh negeri diundang ke tempat tersebut untuk mempublikasikan upacara peluncuran tersebut. Tempat upacara tersebut juga sangat mewah, dan jelas bahwa kedua perusahaan sangat mementingkan acara ini. Lu Zekai, sebagai COOL, situs web komunitas budaya dan hiburan dua dimensi terbesar di Tiongkok, menjadi salah satu tuan rumah acara malam ini. Lu Zekai, pelopor budaya sekunder di Tiongkok, awalnya adalah mahasiswa sains dan teknik murni, tetapi tanpa diduga memiliki hati yang mencintai budaya sekunder. Ketika Lu Zekai masih kecil, ia sangat suka membaca buku komik, tetapi karena tidak ada tanah untuk pelatihan animasi di rumah, ia akhirnya tidak punya pilihan selain memulai jalan sains dan teknik. Lu Zekai, berdasarkan bakatnya yang luar biasa, segera menemukan ember emas. Pertamanya di bidang perangkat lunak komputer. Namun, karena Lu Zekai memiliki kerinduan terhadap budaya dimensi kedua, meskipun ia sudah muncul di bidang perangkat lunak pemutaran video saat itu, ia tetap dengan tegas menjual perusahaannya dan mendirikan perusahaan ini, yang sudah dianggap sebagai platform komunitas terbesar di dimensi kedua dalam negeri. Meskipun Lu Zekai sekarang menjadi bos komunitas Orde Kedua dalam negeri, Orde Kedua bukanlah tujuan utamanya. Ia selalu memiliki ambisi untuk membangun kerajaan anime. Meskipun tingkat industri animasi dalam negeri juga telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, industri ini masih gagal mencapai tingkat lanjutan internasional dalam banyak hal. Menurut Lu Zekai, jika ingin membangun kerajaan animasinya sendiri, ia harus menyerap kecurigaan pengalaman kreasi animasi tingkat lanjut internasional. Jadi tidak diragukan lagi bahwa mitra terbaik adalah kerajaan animasi Jepang. Meskipun ada dua pusat kekuatan anime di dunia saat ini, satu adalah Amerika Serikat dan yang lainnya adalah Jepang. Namun, budaya animasi Amerika tidak cocok untuk berakar di Tiongkok. Sebaliknya, di Jepang, yang juga berada dalam lingkaran budaya Konfusianisme, produk dan subkultur anime yang diciptakan di sekitar karya-karyanya mudah diterima oleh orang Tiongkok. Inilah sebabnya mengapa Lu Zekai ingin menyerap pengalaman animasi tingkat lanjut Jepang melalui berbagai saluran dan membangun kerajaan animasinya sendiri. Meskipun Lu Zekai selalu memiliki ambisi untuk bermain anime di masa lalu, ia telah menderita untuk waktu yang lama tanpa saluran yang sesuai, dan ia tidak pernah dapat mewujudkan mimpinya. Meskipun Lu Zekai juga awalnya mencoba menghubungi grup penerbitan animasi besar dengan pengalaman tingkat lanjut di Jepang di masa lalu, karena ukuran stasiun C pada saat itu terbatas, apalagi perusahaan-perusahaan besar dan terkenal itu, bahkan perusahaan-perusahaan kelas 2 dan 3 itu tidak menganggap stasiun C memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka untuk bekerja sama. Selain itu, pada saat itu, pasar animasi domestik di Jepang cukup matang, dan ukuran pasar keseluruhan berada di urutan kedua setelah Eropa dan Amerika Serikat. Banyak perusahaan menghasilkan banyak keuntungan, dan perusahaan-perusahaan terkait tidak memiliki ambisi yang kuat untuk mengembangkan pasar luar negeri. Pada saat yang sama, masih ada banyak batasan di pasar animasi Tiongkok, yang membuat banyak grup animasi Jepang tidak ingin menginvestasikan terlalu banyak pengalaman untuk mengembangkan pasar luar negeri. Namun seiring berjalannya waktu, lanskap kartun dunia berangsur-angsur berubah. Zaman keemasan industri animasi Jepang berangsur-angsur berlalu. Teknologi animasi komputer yang lebih maju telah menggantikan teknologi lama yang digambar dengan tangan, yang telah menyebabkan revolusi teknologi pertama dan berdampak pada Jepang, sebuah kerajaan animasi. Dan anak muda Jepang yang tumbuh di zaman keemasan anime Jepang,
juga telah berubah dari orang-orang yang mengejar bintang yang tergila-gila pada budaya sekunder menjadi paman-paman setengah baya yang berminyak. Tekanan hidup yang kuat telah menyebabkan runtuhnya sistem nilai industri sekunder. Keuntungan telah jatuh lebih jauh. Situasi ekonomi domestik Jepang juga mulai mandek, populasi terus menurun, pertumbuhan PDB lambat, persaingan di pasar internasional meningkat, permintaan eksternal meningkat, dan permintaan domestik melemah. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan animasi Eropa dan Amerika yang lebih maju telah mulai mengikis pasar animasi domestik Jepang. Beberapa anak muda Jepang yang tumbuh besar diambil alih oleh perusahaan-perusahaan animasi Eropa dan Amerika yang lebih canggih. Industri animasi Jepang ditandai dengan tanda nostalgia. Animasi orang tua dan industri animasi domestik semakin menyusut dan keuntungan terus menurun. Kelompok-kelompok industri animasi utama di Jepang juga telah berubah dari untung menjadi rugi, telah tutup, dan telah mulai berganti. Karena industri animasi Jepang semakin menyusut, kelompok industri animasi skala besar Jepang juga secara bertahap meningkatkan tingkat teknologi relevan mereka dan mengarahkan pandangan mereka ke pasar luar negeri. Dan Tiongkok, ekonomi terbesar kedua di dunia, telah menjadi salah satu target yang paling cocok bagi sebagian besar kelompok animasi Jepang. Sebagai salah satu kelompok animasi terbesar di Jepang, NOK tentu saja juga berada di tengah-tengah transisi. Mereka juga berfokus pada pasar animasi Tiongkok, karena dari pasar Eropa dan Amerika, Tiongkok dan Jepang sama-sama anggota lingkaran budaya Konfusianisme. Budaya Jepang bergantung pada munculnya budaya Tiongkok. Banyak nilai budaya kedua negara relatif dekat dan relatif mudah dikembangkan. Selain itu, perlindungan kekayaan intelektual domestik terhadap animasi terkait juga telah sangat ditingkatkan, dan banyak produk animasi NOK juga telah menghasilkan keuntungan di Tiongkok. Hal ini juga membuat perusahaan NOK memiliki keyakinan besar untuk lebih mengembangkan pasar Tiongkok. Tentu saja, karena kontrol ketat terhadap berbagai publikasi animasi dan produk turunan terkait di Tiongkok, kelompok animasi besar Jepang hanya dapat mengembangkan pasar animasi Tiongkok secara kooperatif. Pada saat yang sama, Stasiun C, yang sekarang menjadi situs web dua dimensi terbesar di Tiongkok, telah menjadi incaran NOK. Faktanya, pada saat dimulainya Stasiun C, meskipun bisnis utama ZK bergantung pada industri sekunder, ZK tidak menyerah pada gagasan untuk membangun grup industri animasi Tiongkok. Dengan wawasan yang tajam dan kecintaan terhadap industri animasi dan kekuatan teknologi perangkat lunak sains dan teknik, Luze secara bertahap membangun Stasiun C menjadi kekuatan baru di industri sekunder, konten asli yang luar biasa, pengalaman pengguna yang ditingkatkan, dan dukungan teknis yang inovatif, kerjasama bisnis skala penuh, dan seterusnya, pemikiran inovatif pertama, yang secara bertahap meningkatkan daya rekat pengguna Stasiun C, dan segera menjadi situs web dua dimensi terbesar di Tiongkok. Inilah sebabnya mengapa ZK, yang pernah datang untuk bekerja sama, tiba-tiba menjadi incaran beberapa grup industri animasi Jepang. ZK tentu juga melihat situasi ini, karena niat awalnya untuk mendirikan situs web tersebut belum terwujud, tidak mungkin berpuas diri sekarang. ZK tahu bahwa meskipun Stasiun C yang ia ciptakan sekarang menjadi bos industri sekunder dalam negeri, tetapi industri ini hanyalah turunan dari konsep industri sekunder. Sejujurnya, itu sangat memalukan. ZK tidak memiliki kemampuan untuk mengubah model industri yang sudah terfragmentasi ini menjadi platform produk animasi yang terkenal di dunia. Meskipun perusahaan memang telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun ini bukanlah yang diinginkan ZK. ZK ingin membuat grup animasi yang dapat menyaingi industri animasi di Amerika Serikat dan Jepang. Biarkan industri animasi Tiongkok juga bangkit dari belantara budaya animasi dunia dan menjadi salah satu dari 3 raksasa industri animasi dunia. Meskipun ZK ambisius, ia juga tahu bahwa ambisi hanya dapat membuat dirinya memiliki tujuan, tetapi sangat sulit untuk mencapai tujuan ini. Salah satu yang paling merepotkan adalah pengalaman industri terkait. Jika tidak ada yang membimbing Anda melalui hal-hal ini dan ingin menjelajahinya sendiri, biaya waktu dan uang yang dibutuhkan tidak terjangkau pada skala Stasiun C saat ini. Kerja sama adalah cara terbaik bagi ZK untuk mewujudkan mimpinya saat ini, karena banyak grup animasi Jepang yang memiliki niat dengan Stasiun C. Setelah banyak penyelidikan, ZK memilih grup industri animasi terbesar di Jepang dan perusahaan NOK tertua sebagai mitranya. NOK memegang sejumlah besar karya animasi yang matang, dan pada saat yang sama, ada banyak kreator animasi di bawah benderanya,
jadi stasiun C dan kerjasamanya adalah satu-satunya pilihan. Upacara peluncuran, jaringan orisinal animasi dua dimensi terbatas, merupakan awal yang baik bagi kerjasama antara kedua belah pihak, dan juga tahun pertama impian animasi Lu Zekai. Melihat impiannya terwujud selangkah demi selangkah, suasana hati Lu Zekai juga sangat baik, yang membuatnya tersenyum kepada setiap tamu yang hadir, membuat orang-orang merasa bahwa manajer umum Lu ini sangat baik. Gu Jinghui, kepala stasiun C, sebagai orang nomor 2 di perusahaan, juga merupakan resepsionis tingkat tinggi yang penting, dan juga sibuk keluar masuk. Setelah mendapat sambutan dari seorang rekan sekerja, Gu Jinghui mendatangi Lu Zekai dan berkata, "Tuan Lu, Wakil Presiden Nok Oda belum datang. Apakah saya perlu menelepon untuk bertanya?" Lu Zekai berkata, "Tidak. Waktunya belum tiba, rasanya tidak sopan memanggil yang lama. Dan Wakil Presiden Yun telah menunggu Presiden Oda di hotel. Saya yakin tidak akan terlambat." Ngomong-ngomong, wartawan media besar sudah datang. "Berapa banyak?" Gu Jinghui mengangguk dan berkata, "Banyak yang datang." "Anda benar, selama kita membiarkan berita bahwa Master Hashimoto Takagi keluar. Para wartawan itu pasti seperti ikan yang mencium ikan, semuanya sekaligus datang."